Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap kita dalam pembelajaran jarak jauh. Kalian tetap tinggal di rumah, jalankan protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada siswa yang telah respon tepat waktu dalam penyelesaian tugasnya. Dan bagi yang belum menyelesaikan tugas, silakan dikumpulkan dengan segera karena akan tertumpuk dengan tugas-tugas yang lainnya. Untuk kehadiran hari ini kalian silakan respon di WA Group. Persiapkan buku paket atau e-book, kemudian buku catatan, alat tulis, dan simak video pembelajaran ini baik-baik. Kalian resume materi-materi yang penting di buku catatan, karena nanti ketika pembelajaran tatap muka, buku catatannya akan saya periksa. Dalam materi kali ini, kalian buka buku paket halaman 51 sampai dengan 63. Baiklah, kita sampai ke materi. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Siswa dapat menyebutkan macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Siswa dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Manfaat pembelajaran: menumbuhkan sikap menjaga kelestarian tumbuhan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amati gambar berikut. Pernahkah kamu melihat pohon rambutan dan pohon mangga? Tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan Angiospermae, yaitu biji tertutup. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Untuk menjawab ini, maka simak materi berikut baik-baik. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae itu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ini adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Ada rizoma, akar tinggal, yaitu kalian perhatikan gambar. Jadi kalian sering melihat ini. Kemudian yang kedua adalah stolon geragi. Ya. Pada tangkainya ada geragi atau stolon yang nantinya akan bisa membentuk individu baru. Kemudian yang ketiga umbi lapis, kalian perhatikan gambar itu, di situ ada lapis-lapis daunnya. Kemudian yang keempat adalah tunas adventif, perhatikan gambar bahwa individu baru bisa muncul dari ujung daun. Kemudian yang kelima umbi batang, ya. Jadi di situ individu baru akan muncul pada tunas-tunas yang ada pada batang. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan, di sini ada mencangkok, itu proses pencangkokan, kemudian merunduk. Ini biasanya terjadi pada tanaman yang tangkainya lunak, ya. Kemudian dibenamkan di tanah, berakar menjadi individu baru.
kemudian stek, itu yang ketiga. Keempat, menyambung atau mengentek. Kemudian yang kelima, menempel atau okulasi. Perhatikan gambar, itu adalah prosesnya. Kemudian selanjutnya, kegiatan yang kalian lakukan adalah untuk lebih memahami macam-macam perkembangbiakan vegetatif dan bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae, lakukan kegiatan berikut. Cermatilah gambar di bawah ini dan identifikasi perkembangannya dan mengisi tabel yang tersedia. Nah, ini gambar-gambar dari gambar 1 sampai dengan 10. Ini adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae. Yang nomor 1 itu adalah gambar cocor bebek. Yang nomor 2 itu adalah gambar mangga. Yang nomor 3 itu adalah gambar stroberi. Yang keempat itu gambar singkong atau ketela pohon. Yang kelima itu gambar bengkoang. Yang keenam itu gambar bawang merah. Yang ketujuh adalah gambar lengkuas. Yang kedelapan adalah gambar jeruk, pohon jeruk. Yang kesembilan ada pohon bougainville. Yang ke-10 adalah pohon atau bunga alamanda. Nah, dari gambar ini, kegiatan selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah membuat tabel identifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ini saya berikan contoh. Gambar yang ke-1 tadi adalah cocor bebek, bagian yang ditanam, yaitu daun, termasuk dia dalam vegetatif buatan dan alami, kemudian cara perkembangbiakan tergolong pada tunas adventif. Dan dapat dijelaskan di situ bahwa pada cocor bebek berkembangbiak dengan kuncup adventif daun. Untuk gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan seterusnya, kalian isi sendiri. Kemudian kalian bisa membaca di buku paket halaman 51 sampai dengan 63, atau kalian mencari referensi lain di internet. Kalian berliterasi untuk bisa menyelesaikan tabel identifikasi ini. Selanjutnya, setelah kalian mengisi tabel identifikasi ini, maka pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, yang pertama adalah tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia? Tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang biak tanpa bantuan manusia atau secara alami? Berdasarkan tabel ini ya. Terus yang ketiga, mengapa bagian tumbuhan, bagian daun, batang, akar, umbi dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru? Nah, semua itu kalau kalian mau membaca dan mencari referensi yang lain akan bisa diselesaikan dengan baik. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah, ini saya berikan kata kuncinya, kalian meneruskan sendiri, yaitu 1, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu apa? Tumbuhan angiospermae itu apa? Perkembangbiakan vegetatif alami itu apa? Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami, sebutkan dan jelaskan. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu apa? Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan itu apa saja dan jelaskan. Yang ketujuh, bagian tumbuhan, daun, batang, akar, umbi dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru karena tumbuhan itu memiliki apa. Nah, sampai di sini materi kali ini, semoga kalian memahami. Jika masih ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di WA Group. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.